Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Alifa Amelia Syarani, mahasiswa dari program studi hukum tata negara dengan NIM 1032476 dari kelas hukum tata negara B. Oke, di video ini aku bakal sedikit menjelaskan tentang 3 materi yang ada dalam fikih jinayah. Untuk materi pertama itu ada materi hudud, dan materi kedua itu ada materi kias dan juga diat, dan materi terakhir itu ada materi reformasi dan juga positifikasi hukum Islam di Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan pada materi pertama, yaitu materi hudud. Hudud ini merupakan sebuah hukuman yang ada dalam hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertera di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, hudud ini merupakan hukuman yang tidak dapat diubah siapapun dan juga kapanpun. Hudud juga terbagi menjadi 2. Untuk pertama itu ada hudud 1, yaitu mencakup 5 perbuatan kejahatan utama. Yang pertama, 4 maaf. Pertama itu ada kejahatan zina atau berhubungan seksual di luar pernikahan, dan kedua ada qadzaf atau menuduh seorang tanpa bukti, dan ketiga itu ada mencuri atau merampok atau hirabah, dan yang terakhir itu ada minum-minuman khamar atau alkohol. Nah, selanjutnya itu ada hudud 2. Hudud 2 ini merupakan perbuatan yang mengacu pada tambahan pelanggaran lain yang juga mendapatkan hukuman tetap, seperti pemberontakan dan juga murtad atau keluar dari agama Islam. Untuk materi kedua itu ada materi kisos dan juga diat. Kisos ini adalah hukuman balasan yang setimpal, misalnya nyawa dibalas nyawa dan juga luka dibalas dengan luka. Namun Islam juga memberikan ruang kepada korban untuk mengganti hukuman, yaitu dengan seperti ganti rugi kepada keluarga korban. Nah, proses penggantian rugi dan juga kesalahan ini biasa disebut sebagai diat. Nah, kisos dan juga diat ini menggambarkan bahwa hukum Islam ini tidak kaku, tetapi tetap memberi ruang keadilan dan juga kemanusiaan kepada seseorang yang pernah melakukan kejahatan. Oke, untuk materi ketiga itu ada materi reformasi dan juga positifikasi hukum Islam di Indonesia. Ini merupakan materi terakhir dalam penjelasan dari video aku. Nah, hukum Islam di Indonesia ini tidak berlaku secara langsung sebagai hukum negara. Namun dalam proses reformasi hukum, banyak sekali nilai-nilai Islam yang kemudian dikonversi dan juga dipositifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, seperti hukum tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan hukum waris Islam yang diterapkan dalam lingkungan pengadilan agama. Bahkan di beberapa daerah pun sudah menerapkan hukum Islam, seperti di Aceh yang sudah menerapkan konun yang lebih islami, termasuk seperti hukum pidana syariah. Nah, proses ini itu dikenal sebagai positifikasi hukum Islam, yaitu mengadopsi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional melalui jalur legislasi dan juga peradilan. Nah, sebagai penutup, aku bakal ngasih kesimpulan. Jadi hukum pidana ini seperti hudud, kisas, dan juga diat ini menunjukkan prinsip keadilan yang tegas, namun tetap memberi ruang maaf kepada para korban seperti bentuk kemanusiaan. Sementara itu di Indonesia ini hukum Islam terus berkembang melalui pendekatan reformasi dan juga integrasi ke dalam sistem hukum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.